Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, saya Antonius Sugiarto dengan NIM G21230122. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir mata kuliah rekayasa web, yaitu dengan menguji REST API CRUD dan Authorization. Untuk proyek ini, saya menggunakan Laravel Sanctum karena yaitu NIM-nya genap, maka saya mendapatkan soal nomor 2, di mana di soal nomor 2 ini diharuskan untuk membuat 3 tabel utama, yaitu ada tabel kategori dengan kolom ID sebagai primary key-nya, created at, dan updated at. Kemudian tabel kategori ini berrelasi one to many ke tabel produk dengan kolom ID sebagai primary key-nya, kolom kategori ID sebagai foreign key, dan ada kolom nama, harga, stok, created at, dan updated at. Selanjutnya tabel yang lain yaitu ada pelanggan dengan kolom ID sebagai primary key, kolom nama, email, telepon, alamat, created at, dan uploaded at. Karena di sini menggunakan authorization, maka di sini saya juga membuat sebuah tabel users dengan kolom ada ID sebagai primary key-nya, kemudian ada name, email, email verified at, password, remember token, created at, dan updated at. Kemudian untuk alur kerja dari sistem yang saya buat ini, pertama-tama user akan membuka Postman dan melakukan login. Jika login tersebut berhasil, maka sistem akan mengirimkan token, di mana nanti tokennya akan dimasukkan ke setiap operasi CRUD. Jika token tersebut valid, maka sistem akan memproses CRUD dan mengirimkan respon. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan respon unauthorized. Kemudian jika login tersebut gagal, maka akan mengirimkan respon login gagal. Kemudian dalam sistem saya ini ada beberapa endpoint. Untuk endpoint yang pertama yaitu endpoint out, itu memiliki endpoint API register untuk mendaftarkan user baru, API login untuk menghasilkan token, dan API/logout untuk menghapus token. Selanjutnya ada endpoint kategori, di mana ada endpoint API/kategori/read untuk mengambil semua data, API kategori read/id untuk mengambil satu kategori berdasarkan ID, API/kategori/create untuk menambahkan kategori baru, API/kategori/update/id untuk mengubah kategori berdasarkan ID, dan API kategori/delete/id untuk menghapus kategori berdasarkan ID. Selanjutnya untuk endpoint pada tabel yang lain juga sama seperti sebelumnya, yaitu ada read berdasarkan ID, create, update, kemudian delete. Juga sama. Selanjutnya langsung saja menuju pengujian dari sistem saya ini. Untuk pertama-tama, jika user belum memiliki akun, maka bisa register terlebih dahulu. Untuk name saya beri Antonius, email anton@gmail.com, dan password anton123. Kemudian bisa dikirim send. Kita tunggu beberapa saat dahulu. Jika sudah tampil created dan hasil JSON-nya begini, maka user sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita bisa login menggunakan email dan password dari user ini yang baru dibuat. Pada login, bisa login dengan emailnya tadi, Anton, kemudian passwordnya Anton123. Bisa di send.
Dan ini tokennya bisa di copy, diletakkan ke tiap-tiap proses yang ada pada barrier tokennya. Kemudian untuk pengetesan, di sini saya akan mencoba mengambil data kategori, mengambil semua data. Karena di sini saya datanya masih satu, maka hanya tampil satu saja dengan ID 1. Kemudian read berdasarkan ID. Saya ganti ID-nya menjadi 1. Kemudian send. Hasilnya juga sama karena datanya tadi masih satu dan ini juga mengambilnya hanya satu. Kemudian untuk membuat baru, bodinya ini saya menggunakan form data dan isi formnya itu ya ada nama, bisa diisikan semisal elektronik. Bisa langsung di-send. Maka data ini sudah ditambahkan, bisa kita cek di read semua data, di-send. Maka datanya juga sudah tampil menjadi 2 data, dan jika diambil hanya salah satu, maka di sini saya tampilkan ID yang kedua, send. Maka tampil ID yang kedua. Selanjutnya yaitu mengupdate tadi endpointnya API kategori update dengan ID-nya, karena tadi data yang baru saja dibuat yaitu ID-nya 2, maka saya ubah 2 dan ubah isinya, misal nama saya ubah menjadi elektronik dan teknologi. Bisa di-send. Maka di JSON sudah berhasil diupdate. Kita coba lagi mengambil datanya. Maka data dengan ID 2 ini sudah berhasil diubah. Selanjutnya yang terakhir, endpoint yang delete. Saya ingin menghapus data yang baru saja saya tambahkan dan ubah tadi, yaitu ID-nya 2, maka API kategori delete ID 2, kemudian bisa di-send langsung. Berhasil dihapus, bisa kita cek. Seharusnya data ID 2 ini sudah hilang karena baru saja sudah dihapus. Nah, jadi proses delete-nya juga sudah berhasil. Dan untuk endpoint pada tabel-tabel yang lain juga sama, dimana kategori memiliki dimana produk memiliki read dengan membaca semua data, satu data, kemudian create, update, delete, dan pelanggan juga memiliki endpoint read semua data, read hanya satu, create, update, delete. Kemudian bisa kita uji coba logout. Caranya pada endpoint API logout bisa langsung dikirim. Maka logout sudah berhasil dan seharusnya di sini juga sudah tidak dapat melakukan proses. Misal saya di sini akan menampilkan data dengan menggunakan endpoint API kategori read, seharusnya tidak bisa. Dan benar ini tidak bisa menampilkan error unauthorization. Jadi semua project ini sudah berhasil saya buat. Jadi sekian dari saya, terima kasih.